Jangan hanya karena istilah tertutupnya itu kemudian kita langsung antipati gitu ya. Wah, mentang-mentang tertutup dianggap tidak demokratis, kembali ke orde baru dan seterusnya. Oh, enggak seperti itu. Partai tanpa ideologi itu seperti apa? Zombie. Dan politik kita sejauh ini menurut saya ya adalah politik zombie. Kalau nggak salah Aldi Taher itu ya. Nyalek di 2 partai. Dari sisi pemilu itu menunjukkan kelemahan yang paling mendasar dari sistem pemilu proporsional terbuka. Nah, kalau sekarang terbuka, apa sih optimisme Anda akan perubahan di dalam pemilu kita 2024? Apa yang kemudian yang masih tersisa harapan kita dengan pemilu 2024? Kalau semuanya masih sama sistemnya, aturan mainnya dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Halo, aku Hesti. Aku Ina. Selamat datang di Risk-Taker Podcast, di mana kita akan mendiskusikan tentang isu terkini dari perspektif risiko politik. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pemilu di Indonesia. Apakah lebih baik tertutup atau lebih baik terbuka? Bersama Mada Sukmajati yang merupakan salah satu ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi atas gugatan sistem pemilu dan sekaligus dosen politik dan pemerintahan Visipol UGM. Oke, Mas Mada, pertanyaan pertama. Kan ini di media sosial lagi rame tentang sistem pemilu terbuka dan tertutup. Sebenarnya sistem pemilu proporsional itu apa sih, Mas? Sistem pemilu proporsional, sebenarnya nama lengkapnya itu proportional representation ya kalau dalam bahasa Inggris. Berarti bahasa Indonesianya apa itu? Perwakilan berimbang. Ya. Nah, ini ada 2 varian perwakilan berimbang, daftar terbuka dan daftar tertutup. Daftar terbuka itu pemilih memilih kandidat ya. Jadi di kertas suara itu tidak hanya lambang partai tapi juga ada nama kandidat. Nah, tapi kalau yang tertutup itu pemilih memilih logo partai. Jadi di kertas suara itu hanya ada lambang partai. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau terbuka pemilih di surat suaranya itu punya gambaran tentang logo partai dan nama kandidat, tetapi kalau tertutup pemilih hanya di kertas suaranya itu atau surat suaranya itu mendapatkan logo atau gambar partai. Kira-kira sederhananya seperti itu. Oke. Berarti kalau tertutup nanti kertas surat suaranya lebih kecil, tapi Lebih kalau simpel. terbuka dia akan lebih banyak Betul. listnya gitu ya, Ya, Mas ya. Daftar terbuka ini sudah kita pakai sejak pemilu 2009, 2014 dan 2019. 3 kali artinya sudah ya. Berarti sebelum 2009 semuanya tertutup? Tidak murni tertutup, kecuali pemilu 1999. Pemilu pertama di masa reformasi itu tertutup, dalam artian pemilih memilih logo partai. Di 2004 sebenarnya semi tertutup, atau orang bisa mengatakan juga semi terbuka gitu, tapi sudah tidak murni lagi tertutup. Praktis yang tertutup itu kita pakai pertama dan terakhir ya, itu di pemilu 99. Nah, oke, nyambung itu Mas. Ini kan sebenarnya kalau ngomongin sistem proporsional terbuka tertutup banyak banyak argumen di media gitu, rame lah ya di media. Betul. Salah satu alasannya nih ya, kalau sempat saya baca, mereka bilang kalau mereka sebenarnya bingung sih, apakah ketika sistem itu jadi tertutup dia berarti tidak demokratis? Apakah sistem terbuka ini lebih demokratis atau gimana, Mas? Sebenarnya kedua perbedaan itu pengaruhnya gimana sih ke proses demokrasi gitu? Ya, sistem pemilu itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan demokratis atau tidak ya. Tidak berarti bahwa satu sistem itu lebih demokratis atau demokratis, sedangkan sistem yang lain lebih tidak demokratis atau tidak demokratis. Tidak ya. Jadi semua sistem pemilu itu ya bisa demokratis, bisa tidak gitu. Jadi memang kesannya jadi tidak demokratis karena ada istilah tertutup gitu ya. Nah iya. Iya, tapi sebenarnya tidak semengerikan itu. Ya, jadi masing-masing sistem itu tentu saja punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, tapi kalau kita bicara
sistem pemilu itu, pilihan sistem pemilu itu tidak bisa hanya melihat dari sistem pemilunya saja gitu ya. Jadi pemilu ini termasuk sistem pemilu di dalamnya itu harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Gimana Mas? Ada konteks partai sebagai input, pemilunya sebagai proses, dan yang tidak kalah pentingnya adalah output, yaitu politik representasi yang kemudian dihasilkan dari baik prosesnya pemilu maupun inputnya partai politik. Nah ini kalau kita bicara sistem, untuk memilih sistem mana yang bagus itu jangan hanya orientasinya pada prosesnya, pada pemilunya saja, tapi juga harus mempertimbangkan dari sisi input yaitu partai politiknya dan dari sisi output, dan dari sisi output itu politik representasinya termasuk nanti outcome itu kaitannya dengan kebijakan publik yang dihasilkan dari representasi kita hasil pemilu. Nah ini harus komprehensif ya melihat sistem, jadi tidak bisa hanya melihat sistem pemilu itu saja dan kemudian kita berdebat panjang mana yang lebih baik terbuka atau tertutup tanpa melihat desain besar dari sistem politik kita tadi ya, input, proses, output, dan sampai outcome. Tadi kan Mas Mada bilang kalau tertutup berarti nanti surat suaranya pemilih hanya akan memilih gambar partai. Bayangan kita kan kalau kita hanya memilih gambar partai berarti setiap orang paling nggak asumsinya adalah orang tahu ya partai mana yang akan mereka pilih atau enggak, mereka punya cukup pengetahuan tentang partai-partai apa aja sih yang ditawarkan atau yang ada di surat suara. Itu kan artinya pelembagaan partai jadi penting. Betul sekali. Proses kaderisasi jadi penting. Betul sekali. Gimana pendidikan politik masyarakat yang kemudian mereka tahu bahwa oh partai ini membawa pesan ini, partai itu ideologinya ini dan lain-lain. Apakah kita siap terhadap itu? Karena itu kan masuk ke proses input tadi ya. Ya harus siap. Jadi menurut saya justru pilihan sistem ini bisa kita pakai ya untuk mereformasi baik partai politiknya di sisi inputnya maupun politik representasi kita di sisi outputnya atau bahkan sampai kebijakan publik. Nah kita sudah melihat 3 kali pemilu ini yang dihasilkan dari sisi partainya seperti apa. Itu kita sudah bisa melihat bersama. Ada kritik yang mengatakan, wah sistem tertutup akan memperkuat oligarki. Loh, sekarang ini sudah oligarki. Tidak ada partai yang tidak oligarki kan sekarang. Ini karena karena kalau kita kaitkan dengan implementasi sistem pemilu ini sudah sejak 2009 loh kita menggunakan sistem terbuka. Oligarki juga semakin menguat. Jadi argumen yang mengatakan bahwa sistem pemilu tertutup memperkuat oligarki itu tidak ada bandingannya karena sistem terbuka pun juga sudah sejak 2009 sampai sekarang itu juga memperkuat oligarki. Belum lagi kita bicara dari sisi outputnya, politik representasi. Kita bisa melihat bagaimana kinerja dari lembaga legislatif kita yang orang sudah tahu sendiri lah, orang sudah bisa menilai sekarang kinerja lembaga legislatif baik dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, budgeting atau fungsi pengawasan itu seperti apa itu. Nah, menurut saya ini secara singkat aja ya, kita sekarang perlu mempertimbangkan penggunaan sistem tertutup. Untuk apa? Untuk mereformasi atau melakukan transformasi dari sisi partai politiknya dan sebagai upaya untuk memperkuat politik representasi kita sehingga kita harapkan kebijakan publik itu bisa semakin lebih baik lah dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke. Ini kalau kita ngomongin demokrasi gitu kan, selain parpol yang memang mereka memiliki peran penting, kan ada juga dari masyarakat. Karena politik representasi nggak akan utuh kalau tanpa ngomongin masyarakat. Betul. Nah, pertanyaannya adalah ketika nanti masyarakat memilih partai, itu kan kadang ya ada orang kalau aku kan nggak memilih calonnya langsung. Satu kan engagement antara pemilih dengan yang dipilih itu kan jadi agak hilang ya Mas ya. Ini minta tolong dikoreksi ya kalau aku salah ya. Jadi dan ada survei baru-baru ini ada survei yang bilang kalau sebenarnya masyarakat itu lebih menginginkan
proporsi terbuka. Simply karena mereka bisa tahu nama-namanya, mereka bisa tahu calonnya. Jadi ketika milih itu lebih oke, aku ngerti jadi aku ini. Tapi ketika besok ke tertutup, mereka hanya memilih partai. Jadi kan ini kayak engagementnya atau relasi dengan yang dipilih itu kan jadi kayak tertutup. Iya. Gitu ya Mas. Itu gimana Mas? Jadi ya ini kan sebenarnya kaitannya dengan akses dari pemilu terbuka ya. Kalau kita bicara politik uang itu kan menjadi salah satu catatan penting ya dari pelaksanaan sistem pemilu terbuka. Nah ini politik uang ini kan sekarang sudah menjadi hal yang wajar ya, dianggap wajar padahal itu salah kaprah gitu, baik dari sisi pesertanya maupun dari sisi pemilihnya. Nah kita ingin mengurangi itu. Kita ingin mengurangi praktek politik uang yang semakin marak itu dan implikasinya yang sangat banyak termasuk kaitannya dengan korupsi politik ya nanti ketika pasca pemilunya. Nah untuk inputnya kita berharap bahwa masyarakat itu bisa berpartisipasi ya dalam proses nominasi. Nah, sekarang ini tahapan pencalekan. Jadi pemilu itu harus dimaknai sebagai sebuah proses yang panjang ya, tidak hanya sekedar hari H pemungutan suara gitu. Nah, kalau prinsip partisipasi itu dikedepankan dalam proses nominasi di dalam partai politik yang sekarang tahapannya sedang berjalan sebenarnya pencalonan. Itu pertama masyarakat akan punya partisipasi, akan punya peran di situ dalam menentukan siapa calon-calon yang kemudian mendapat tiket dari partai politik itu. Yang kedua, ini juga memaksa atau mendorong partai politik untuk menegakkan prinsip partisipasi itu. Nah, dengan cara inilah sebenarnya kita bisa melakukan transformasi partai politik. Saya pernah mengusulkan juga bahkan ketika proses pencalekan ini partai politik sebagai peserta pemilu itu harus membuktikan kepada KPU bahwa proses pencalonannya itu sudah mengedepankan proses partisipasi. Nah, kalau caranya seperti ini, nanti tinggal di hari H itu masyarakat atau pemilih tinggal sebelum menyoblos itu tinggal ngelihat aja itu di DCT ya, kan setiap TPS itu kan pasti nanti akan ada DCT-nya. Jadi jangan dibayangkan knowledge masyarakat itu blank, enggak. Masyarakat itu tetap punya gambaran siapa saja caleg yang diusung oleh partai melalui surat atau informasi tentang daftar caleg untuk setiap partai. Tapi ketika nyoblos, masyarakat tinggal nyoblos partainya. Nah, ini penting karena apa? Karena kalau kita bicara pemilu, hal yang tidak bisa kita abaikan itu soal teknis kepemiluan ya. Jadi kita harus ingat di pemilu 2019 yang lalu ada banyak sekali penyelenggara pemilu yang kelelahan ya, beberapa bahkan meninggal sakit karena terlalu rumit sistem kita itu. Nah, sistem tertutup dengan membuka partisipasi dalam proses pencalonan itu tadi itu bisa mensimplifikasi teknis kepemiluan yang rumit itu gitu ya untuk pemilu 2024. Nah, nanti di outputnya juga seperti itu. Ini kan berarti kita memperkuat kembali fungsi partai politik sebagai intermediary antara rakyat dan kebijakan. Sehingga ketika pasca pemilu pun relasi yang dibangun politik representasinya itu ya melalui partai gitu. Jadi tidak bisa lagi masyarakat individu ketemu dengan anggota dewan bawa proposal bikin ini bikin itu gitu. Yang itu akan melahirkan ikatan politik atau political linkage yang klientelistik. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Nah, kita inginnya ikatan politiknya itu programatik. Artinya apa? Artinya ya harusnya aspirasi masyarakat itu dibawa ke partai. Dan kemudian partai melakukan fungsi-fungsinya. Salah satu yang penting adalah fungsi artikulasi dan agregasi, mensortir, menseleksi tuntutan-tuntutan masyarakat yang nanti ini akan dibawa oleh partai ke praksi, ke
ke lembaga legislatif melalui fraksi. Nah, dengan cara seperti inilah sistem pemilu tertutup itu bisa membantu kita untuk melakukan reformasi baik dari sisi keparteannya, partai politiknya, lembaga partai politiknya, maupun dari sisi politik representasinya, lembaga legislatifnya. Nah, ini untuk jadi pemilu, sekali lagi saya sampaikan tadi, tidak bisa hanya dilihat dari kacamata hanya pemilu. Ini rentetan panjang dalam sebuah sistem politik. Nah, kalau kita bicara pilihan sistem, harusnya ya menghitung semua implikasi itu. Jadi tidak hanya sekedar hanya mempertimbangkan satu unsur saja dari sistem politik yang sangat luas itu. Pemilu itu hanya berapa lama sih tahapannya? Tapi kalau soal partai politik, soal lembaga legislatif itu kan 5 tahunan. Rakyat akan selalu berkepentingan dengan itu. Nah, sistem terbuka itu tidak seperti itu. Sistem terbuka ini sekarang ini kan partai memang memberikan tiket pencalonan, tapi kemudian yang kampanye itu ya kandidatnya sendiri, nggak jelas juga caranya berkampanye selain lebih mengandalkan pada politik uang. Yang harusnya visi misi program partai itu diterjemahkan oleh kandidat-kandidat ini menjadi tidak berjalan. Dan ketika di lembaga legislatif yang bersangkutan ini duduk dalam kekuasaan, ya model relasi representasinya menjadi sangat klientelistik gitu. Dia merasa dipilih langsung oleh rakyat, kadang balelo dengan partai, sehingga amburadul semua lah intinya kelembagaan politik kita sejauh ini ya, menurut saya, setelah kita evaluasi 3 kali pelaksanaan pemilu dengan menggunakan sistem pemilu terbuka itu. Sebenarnya banyak celah yang memang bisa diisi atau dijawab melalui sistem tertutup ya Mas. Tapi masalah lainnya adalah saya sepakat bahwa kemudian sistem tertutup itu menutup celah politik uang dan kemudian menguatkan pelembagaan partai. Tapi tren yang beredar di media sosial, sekali lagi ketakutannya itu lahir dari yang partai kecil. Karena bayangannya adalah yang ideal seperti itu cukup mudah dilakukan oleh partai besar. Nah, kalau partainya kecil dan belum punya basis massa, motor politiknya di level lokal yang paling grassroots, katakanlah mereka juga masih belum kuat atau bahkan belum ada, itu gimana caranya untuk mereka bisa naik? Berarti kan bisa dibilang mungkin kalau tertutup ketakutannya adalah oligarkinya terpusat lagi di partai-partai besar. Berat pertanyaannya ya. Tapi jawabannya juga berat itu. Satu-satu dulu ya. Pertama begini, soal partai besar, partai kecil. Ya memang harusnya kita itu memilih sistem pemilu yang memberikan insentif kepada partai politik atau politisi yang memang menjalankan fungsinya. Jangan kemudian kita memberikan insentif politik itu kepada partai politik atau politisi yang tidak menjalankan fungsinya gitu. Tiba-tiba bikin partai pengen dapat suara kursi gitu besar gitu, atau tiba-tiba datang ke partai pengen dapat tiket pencalonan langsung jadi anggota dewan. Bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu ya partai politik menjalankan fungsinya. Nah, insentif elektoral itu harus kita berikan kepada partai politik yang memang mau menjalankan fungsinya. Ngapain kita kemudian memberikan insentif elektoral kepada partai-partai politik yang tidak menjalankan fungsinya? Itu berarti kita tidak adil dengan partai-partai politik yang justru menjalankan fungsinya dengan tidak gampang loh ya. Sekarang partai-partai itu menjalankan fungsinya. Orang semakin pragmatis, orang semakin tidak tertarik dengan politik dan seterusnya dan lain sebagainya. Tapi kenapa insentif elektoral justru kita berikan kepada orang-orang seperti ini? Nah itu jadi mau menguntungkan mau partai besar atau partai kecil, sepanjang dia menjalankan fungsinya, ya sepanjang itu pula insentif harus kita sediakan. Kita tidak bisa menyediakan insentif justru kepada partai-partai kecil yang baru kapan hari itu dibentuk, memberikan insentif kepada politisi-politisi yang baru kapan hari itu berpolitik, hanya mengandalkan media sosial,
hanya senam-senam, hanya ngelus-ngelus kucing, hanya tebar pesona sana sini begitu. Nah, tidak seperti itu. Termasuk anak muda itu pragmatismenya juga tinggi gitu. Jadi ya memang kita harus akomodir energi partisipasi anak muda, tapi harus melalui tahapan itu. Tidak bisa kemudian secara karbitan, secara instan langsung menduduki jabatan dan mengelola kebijakan publik, karena pasti harga yang harus dibayar itu akan sangat mahal. Nah, itu pertama soal insentif elektoral. Ya, jadi ini kaitannya sebenarnya juga dengan pelembagaan sistem kepartean. Nah, ini mungkin agak kontroversial, tapi namanya pelembagaan sistem kepartean itu kan relasi antar partai, eksistensi dan relasi antar partai politik yang acak. Ya sudah, kita lihat saja selama 99 sampai 2019, 20 tahun ya kita reformasi. Itu partai-partai politik apa saja yang bisa menjaga eksistensinya. Nah, insentif elektoral kita berikan ke partai-partai itu. Jangan justru kita seakan-akan merongrong partai-partai seperti ini yang sudah notabene terbukti 2 dekade itu bisa menjaga eksistensinya. Hanya karena kita membelani partai-partai baru atas nama partisipasi politik dan seterusnya itu. Ya partisipasi oke, tetapi kalau misalnya membuat partai tidak ada bedanya dengan partai yang sudah ada, terus ngapain? Itu kan berarti hanya cari kekuasaan, ngejar jabatan. Kecuali partai itu menawarkan ideologi yang berbeda, yang belum ada. Kalau kita lihat partai-partai yang sudah eksis itu bisa. Ini kalau kita belajar dari pengalaman negara-negara demokrasinya yang sudah mapan. Di sana itu partai-partai politik yang baru itu munculnya itu sangat langka. Kalau tidak ada proses atau kejadian yang spesial itu ya nggak ada partai-partai baru. Misalnya sekarang ini kan muncul partai-partai ultranasionalis karena isu imigran dan seterusnya di Eropa, partai-partai politik di Eropa Barat. Iya itu karena partai-partai yang sudah mapan itu gagal dalam mengelola isu-isu imigran, isu-isu ekonomi, resesi dan seterusnya. Nah itu kemudian muncul meskipun tidak bisa atau sampai sejauh ini belum bisa ya menggoyang eksistensi partai-partai besar. Nah itu nggak apa-apa gitu karena ada ideologi yang belum bisa direpresentasikan oleh partai yang eksis. Nah itu harus kita dorong partisipasi di situ. Tapi kalau partisipasi itu kita biah uyah semuanya kita fasilitasi ya sama saja kita memfasilitasi tadi merugikan partai yang sebenarnya sudah capek-capek serius di tengah berbagai kendala, tantangan dan limitasinya, tapi justru sistem kita kok menguntungkan partai-partai yang instan atau politisi-politisi yang pragmatis seperti ini. Nah itu, jadi itu yang perlu kita tekankan. Ini saya kira bagus sekali diskusi seperti ini kalau kemudian kita bisa mendedah lebih mendalam ya sebenarnya sistem pemilu itu tertutup itu seperti apa. Jadi jangan hanya karena istilah tertutupnya itu kemudian kita langsung antipati gitu ya. Wah mentang-mentang tertutup dianggap tidak demokratis, kembali ke orde baru dan seterusnya. Oh enggak seperti itu. Di dalam literatur kepemiluan tidak ada teori yang mengatakan bahwa sistem pemilu tertutup itu lebih tidak demokratis dari sistem pemilu terbuka. Itu tidak ada. Apalagi tadi ya kalau ada partisipasi dalam proses nominasi ketika tahapan pencalonan yang dilakukan oleh partai-partai politik itu. Partisipasi dalam nominasi itu pernah dilakukan nggak Mas di Indonesia? Atau mungkin di negara lain apa yang bisa kita jadi gambaran gitu Mas? Kalau seperti primary election. Bentuknya bisa seperti primary election atau pemilu pendahuluan itu. Tapi mungkin ya tidak semirip itu ya. Tapi bayangan saya begini, ini kami pernah punya kajian di tahun 2016 ya. Waktu itu digawangi oleh beberapa ilmuwan yang saya kira sekarang nggak tahu kok mereka justru waktu itu kita
setuju untuk mengusung atau menawarkan sistem pemilu tertutup. Bahkan kita roadshow ke beberapa partai di DPR. Tapi saya nggak tahu sekarang kok beberapa justru berbalik arah gitu ya, justru tidak mendukung yang tertutup, mendukung yang terbuka. Padahal itu laporan risetnya masih ada, itu bisa di googling di internet. Nah waktu itu yang kita bayangkan sederhana aja, misalnya ada konvensi atau semacam pertemuan anggota gitu ya di setiap kepengurusan partai ini, dan kemudian di situ proses nominasi yang mengedepankan prinsip partisipasi itu bisa ditegakkan. Ya misalnya di tingkat desa nanti dipilih siapa yang mau nyalon untuk kabupaten DPRD kabupaten kota, provinsi maupun RI. Nanti naik lagi tuh di kecamatan, disortir lagi dengan kriteria misalnya untuk yang kabupaten minimal 3 tahun menjadi pengurus partai, untuk yang provinsi minimal 5 tahun, untuk yang RI minimal 7 tahun misalnya, atau mungkin bisa kurang dari itu. Untuk kabupaten kota misalnya cukup 1 tahun, provinsi 3 tahun, untuk yang RI 5 tahun. Nah kriteria-kriteria itu nanti disortir, anggota-anggota itu yang kemudian akan menentukan siapa yang lolos. Nah nanti dilanjut di tingkat kabupaten kota. Kabupaten kota akan berhenti untuk caleg yang untuk DPRD kabupaten kota, harus diputuskan di situ. Nah tapi untuk yang provinsi naik lagi nih. Dan itu harus diikuti oleh semua anggota, tidak semua masyarakat ya, cukup yang punya kartu tanda anggota saja dari partai itu yang. Nah itu harus ada berita acaranya yang membuktikan bahwa proses itu sudah berjalan. Nah kira-kira seperti itu sederhananya. Nah itu prinsip pengalaman yang juga sudah mapan ya dilakukan oleh partai-partai politik ya, kalau kita bicara negara-negara yang demokrasinya sudah mapan. Jadi ya itu bukan barang yang wah gitu ya, itu justru di situ fungsi partai dalam konteks kaderisasi atau rekrutmen politik, rekrutmen elit, itu di situ. Jadi sekarang kita menganggap itu susah, itu ambisius, itu muluk. Enggak, itu yang sederhana malahan, itu fungsi-fungsi minimal dari partai politik, misalnya fungsi rekrutmen politik, fungsi kaderisasi, fungsi pendidikan politik itu di situ gitu. Menyederhanakan bebannya, menyederhanakan apa yang Mas Mada jelaskan. Berarti kan kalau terbuka itu bebannya kira-kira diberikan kepada calon. Tapi kalau tertutup bebannya partai diberikan kepada lembaga sehingga PR-nya kan pelembagaan partai yang lebih kuat. Nah, misalnya ini kalau bicara beban ini kan ada fenomena artis nyalek ya. Ya, itu pertanyaan saya selanjutnya. Itu implikasi dari terbuka. Bahkan kalau nggak salah Aldi Taher itu ya, nyalek di 2 partai. Itu komentarnya Pak Mada? Ya itu sudah salah kaprah itu ya. Dari sisi pemilu itu menunjukkan kelemahan yang paling mendasar dari sistem pemilu proporsional terbuka. Sampai satu ini gimana? Jadi partai ini menjadi memang benar-benar disingkirkan dengan sistem terbuka ini. Lembaga legislatif menjadi sangat dipertaruhkan. Politik representasi kita itu menjadi sangat dipertaruhkan dengan terbuka ini. Banyak ya ini kalau kita bicara lembaga legislatif, kita mungkin masih ingat fenomena Fahri Hamzah dari PKS waktu itu yang dipecat partainya, tetapi dia tidak mau mundur menjadi anggota DPR RI. Nah ini terus kemudian mewakili siapa? Undang-undang kita itu mengatakan peserta pemilu itu adalah partai politik. Memang sistemnya terbuka, dia merasa dipilih langsung oleh rakyat. Nah tapi ya ini konsekuensi lain dari the dark side of closed list system ya, salah duanya ini. Ada banyak lah ada banyak politik uang juga. Tidak semakin kacaunya visi misi program dalam cara kita berpolitik, politik programatik semakin kabur dan seterusnya. Ada banyak sisi-sisi gelap dari sistem pemilu proporsional terbuka itu. Sebelum nanti ke Hesti ya, saya penasaran banget dengan ideologi partai untuk multi party system seperti Indonesia.
saya sering kali mempertanyakan sebenarnya partai politik di Indonesia tuh masih punya ideologi atau tidak sih? Karena kalau misalnya tadi Mas Made bilang harusnya kan PR-nya ada di level partai, representasi itu seharusnya berdasarkan dengan basis ideologi. Jadi gagasan yang muncul dari para calon yang akan kita pilih harusnya berdasarkan Betul. dari partai mana mereka berasal, yang mana kita bisa cari akarnya adalah partainya berideologi apa. Munculnya partai baru di Eropa menjadi problem solver karena pesannya jelas, basis ideologinya jelas katakanlah. Nah, berkaca dari proses demokrasi kita dalam berapa dekade ke belakang, partai di Indonesia itu masih punya ideologi nggak sih, Mas? Masih. Saya tidak sepesimis itu ya bahwa partai di Indonesia itu tidak berideologi. Justru momentum untuk mempertimbangkan kembali sistem tertutup itu kita jadikan sebagai upaya untuk memperkuat ideologi di dalam partai. Karena bagaimanapun juga ideologi dalam partai ini penting. Partai ini kan ibarat manusianya. Ideologi itu ruhnya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau manusia tanpa ruh, partai tanpa ideologi itu seperti apa? Zombie. Dan politik kita sejauh ini menurut saya ya adalah politik zombie, baik dari sisi partainya, dari sisi pemilunya maupun apalagi dari sisi lembaga legislatifnya. Zombie ini wakil siapa itu nggak jelas. Nah justru kita momentum ini kita jadikan untuk memperkuat ideologi di dalam. Ideologi menurut saya nggak perlu diterjemahkan seperti jadul dulu ya, berat, sosialisme, kapitalisme dan seterusnya. Cukup yang sederhana saja tapi membumi. Ya mungkin akarnya sih dari ideologi-ideologi besar, tapi kan karena sekarang banyak anak muda kan mungkin juga jadi malas gitu ya kalau ideologi kemudian konotasinya Karl Marx, siapa lagi Adam Smith, kapitalisme itu dan seterusnya. Nah, justru tantangannya adalah bagaimana partai bisa memformulasi ideologi ini dengan baik. Ya, artinya itu bisa diterima, bisa dipahami oleh semua masyarakat. Meskipun itu diturunkan dari pemikiran-pemikiran besar itu ya. Nah, tapi di situ tantangannya dan menurut saya ya sejauh ini memang di situ kesulitan partai ya. Ada partai yang memang sangat membumi sekali sehingga dia tidak punya ideologi, yang ada adalah program-program ini bisa gonta-ganti. Tapi ada partai-partai yang kesulitan untuk membumikan program-program itu sehingga dia hanya bergerak di level retorika saja, yang gede-gede saja, tapi konkretnya itu apa dia sendiri kesulitan gitu. Nah, kita berusaha untuk itu. Makanya setiap momen apapun itu termasuk dalam konteks wacana tentang sistem pemilu ini ya kita akan arahkan untuk transformasi atau reformasi baik partai politik maupun lembaga legislatif kita ataupun untuk pemilu itu sendiri. Jadi semua kita pakailah untuk, karena begini, kalau kita hanya menuntut ya partai politik itu untuk ini itu merubah ini itu ya nggak bisa sesederhana itu mereka akan berubah. Partai politik itu atau politisi itu akan berubah ketika ada insentif elektoral. Ya, dia menang pemilu, dia menduduki jabatan publik, posisi kekuasaan dan seterusnya. Tanpa itu, ya sepanjang itu pula partai politik tidak akan berubah. Nah, makanya setiap momentum ini kita jadikan kesempatan ya, peluang untuk kemudian melakukan perubahan. Karena hanya dengan cara itu menurut saya kita bisa merubah lembaga-lembaga politik kita termasuk partai politik. Karena kalau Anda bilang, partai ini harus demokratis, pemimpinnya harus diganti dong, giliran yang muda-muda dan seterusnya. Tapi kalau dari sisi elektoral tidak memberikan insentif, ya pasti mereka tidak akan melakukan itu. Nah, jadi ini PR lah, karena tadi ya ini transformasi besar itu menurut saya nggak bisa dilakukan secara bahasa Indonesia bahasa teksanya tidak secara cepat
Tepat sadek saya. cepat tepat. Iya itulah. Kayak Bandung Bondowoso satu Iya, malam gitu betul. ya. Merubah partai politik dalam satu malam itu nggak bisa. Merubah partai politik untuk demokratis dalam satu malam itu harus ada strategi-strategi yang harus kita pakai dan banyak itu momentum-momentum untuk melakukan transformasi partai politik kita. Dengan cara itu mudah-mudahan partai politik bisa bertransformasi. Mudah-mudahan dengan cara itu lembaga legislatif kita bisa melakukan transformasi. Mas, ini kalau kita ngomongin dari tadi kita ngomongin nih keuntungan dari proporsional tertutup itu akan sangat membantu sistem kepartaian gitu. Nah, tapi kondisinya sekarang misalnya di netizen itu kan ramai karena mungkin mereka belum tahu atau belum percaya terhadap partai politik gitu. Bahkan ada survei di tahun 2022 yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dengan institusi yang lain. Partai politik dapat yang paling rendah nih Mas. Artinya kan sebelum ada pelembagaan yang baik partai ke depan, tapi sekarang kan posisinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol aja rendah. Itu kan jadi tantangan tersendiri sebelum itu kita kan bicara ke depan. sama aja kita harus menjawab mana duluan, telur atau ayam gitu kan. Ya menurut saya bisa telur, bisa ayam, bisa dua-duanya. Artinya apa? Kita tidak harus menunggu partai politik untuk merubah diri, karena itu mungkin juga tidak mungkin. Justru perubahan-perubahan ini harus kita dorong dari luar gitu. Nah sehingga tadi kekhawatiran bahwa tidak demokratis itu sebenarnya tidak terjadi kalau tadi partisipasi itu dikedepankan ya prinsipnya ketika proses pencalonan. Sehingga nanti ketika hari H pemungutan suara tinggal nyoblos saja karena mereka sudah berpartisipasi. Yang nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Ini kan biasanya pertarungannya kan nomor-nomor urut kecil tuh kalau sistem tertutup nomor 1, 2, 3 lah. Nah sepanjang itu sudah diwarnai oleh prinsip partisipasi ya sebenarnya tidak ada kekhawatiran bahwa sistem tertutup itu tidak demokratis. Dan pemilu itu ya tadi ya proses ya, ini jangan sampai mau tertutup atau terbuka pada akhirnya jangan sampai kita itu mengibaratkan pemilu itu seperti memilih ratu adil. Dalam artian setelah pemilu itu kemudian kita tidak melakukan kontrol, kita tidak melakukan partisipasi dalam kaitannya dengan kebijakan publik. Enggak, pemilu itu justru awal dari relasi politik kita dengan wakil kita dalam 5 tahun ke depan. Jangan jadikan itu sebagai yang terakhir dan kemudian kita taken for granted gitu ya, masalah kita, urusan-urusan publik kita kepada mereka tanpa kita melakukan kontrol, tanpa kita melakukan partisipasi. Yang terjadi ya seperti mungkin sekarang ini ya, ada banyak kebijakan publik yang tidak sesuai dengan aspirasi publik gitu. Karena tidak ada partisipasi. Jadi tidak berarti saya ingin mengatakan bahwa sistem politik kita bisa jauh lebih baik hanya dengan menggeser sistem pemilu dari terbuka ke tertutup. Itu hanya salah satu upaya kecil saja. Masih banyak upaya-upaya lain yang harus dilakukan untuk kemudian bisa merubah sistem politik kita, cara berpolitik kita itu bisa lebih baik. Terutama anak muda ini. Kita menaruh harapan sebenarnya ke anak muda. Ini meng-highlight poinnya Mas Mada gitu. Pemilu itu pintu masuk engagement antara pemilih dengan yang dipilih. Nah, jadi meskipun kedepannya mau terbuka atau tertutup, pemilih pemula yang besok kan 60% ya Mas proporsinya. Yang mana pemilih muda. Kalau pemilih mulanya presentasinya lebih sedikit. Oke, padahal di bawah 39 tahun. Berarti kan ini ya, pandangan melihat kalau pemilu itu adalah pintu awal untuk membangun hubungan antara pemilih yang dipilih gitu. Dan untuk generasi muda yang kebetulan mereka aktif di medsos, intinya 2024 itu menjadi momentum mereka untuk gimana membangun hubungan dengan anggota dewan yang akan mewakili mereka gitu ya Mas ya. Nah, kita tadi udah ngobrolin nih tertutup terbuka ini. Kira-kira ya dengan kondisi yang seperti ini, yang oligarki semakin kuat, politik uang makin banyak gitu ya. Sembari menunggu keputusan MK ya, kira-kira resiko yang akan muncul ketika yang dipilih adalah
proporsional terbuka seperti apa dan resiko seperti apa yang akan muncul ketika yang dipilih adalah proporsional tertutup itu Mas, mengingat dengan kondisi yang ya kalau resiko terbuka ya berarti nggak ada perubahan kan. Artinya ya kita akan menyelenggarakan pemilu sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya sejak 2009 itu. Tapi kalau tertutup ya berarti ada perubahan dan tadi dalam konteks pencalonan ya kita harus berpartisipasi di situ. Jadi memastikan bahwa prinsip partisipasi itu kemudian kita dorong di dalam internal partai politik ketika memberikan tiket-tiket pencalonan ini ke para calegnya itu. Nah itu jadi itu harus didorong kalau kita mau berkontribusi secara nyata lah ya dalam perubahan politik kita gitu. Ya sesederhana apapun misalnya hanya melalui medsos nggak apa-apa, yang penting kan kita punya kontribusi. Syukur-syukur bisa lebih dari itu, bisa misalnya membangun gerakan yang kemudian memberi daya dorong untuk partai-partai politik kemudian bisa lebih mengedepankan prinsip partisipasi dalam sebenarnya tidak hanya proses pencalonan ya, tapi untuk semua. Misalnya untuk rancangan kebijakan publik ini juga sebenarnya harus kita dorong prinsip partisipasi itu. Nah ada banyak cara tentu saja, tetapi yang sederhana, yang kecil, yang awal itu saja sudah bagus gitu ya. Apalagi kalau kemudian di follow up dengan yang lain ya, apalagi yang sampai gerakan-gerakan offline. Gitu. Jadi anak muda saya kira harus punya concern terhadap itu, karena kalau hanya mengandalkan pada elit dan tidak ada partisipasi ya sepanjang itu pula sistem politik kita ya kayak gini-gini terus gitu. Anda mau mengatakan sekitar 55% atau 60% pemilih di 2024 itu usianya 39 ke bawah. Ya, tapi apa maknanya kalau kemudian perubahan gebrakan-gebrakan, dorongan-dorongan tidak kita lakukan, ya tidak akan ada perubahan. Ini hanya akan sekedar menjadi objek saja. 55% ini dari sistem politik kita. Nah itu 55% menurut saya tidak mengatakan apa-apa kalau hanya menjadi objek. Ya, jadi 55% itu akan mengatakan banyak hal kalau dia menjadi subjek, dia menjadi pelaku, tidak sekedar menjadi objek. Apa konkretnya ya banyak. Ya tadi misalnya melalui medsos atau melalui gerakan-gerakan sekecil apapun, sesederhana apapun itu, tapi mudah-mudahan bisa menggelinding seperti bola salju dan dari situ kemudian perubahan bisa didorong. Berarti boleh dibilang nggak kalau meskipun ke depan mau tertutup atau terbuka, kita bisa mengurangi risiko peningkatan money politik, oligarki itu ya, melalui penguatan partisipasi di semua tahapan ya pemilu ya. Jangan hanya memaknai pemilu itu sekedar mencoblos di hari H. Pemilu itu adalah proses panjang. Kalau Anda hanya mengandalkan hari H pencoblosan, tapi caleg-calegnya ini sudah dikunci, Anda tidak punya peran partisipasi dalam menentukan itu, ya sama aja Anda hanya di fait accompli gitu, hanya di sandera pilihan-pilihan Anda gitu. Ya tapi sayangnya sampai sejauh ini ya partisipasi itu menurut saya kok masih minim ya. Nah, kira-kira kedepannya apa yang perlu dilakukan, mitigasi risiko seperti apa yang perlu dilakukan sehingga kita bisa meningkatkan partisipasi ini, Mas, untuk lebih menguatkan partisipasi dalam proses pemilu secara keseluruhan itu? Ya gerakan-gerakan yang saya kira konkret lah ya. Sekali lagi anak muda kan harusnya punya inovasi, punya kreativitas. Apapun itu kan harusnya mereka bisa lah ya memiliki ide ya, gagasan. Sepanjang yang penting adalah untuk perubahan yang lebih baik gitu. Saya bukan nanti digital ya, tapi kalau ditanya gitu agak kelabakan juga gitu. Yang saya tahu itu ya cuma medsos saja gitu. Tapi kan harusnya kan bisa lebih dari itu ya. Misalnya anak muda bikin apa ya aplikasi. Nggak harus anak muda sih, Mas. Kalau ngomongin mitigasi bisa kan pemerintah, NGO atau partai politik itu sendiri. Iya. Kalau ya kita sebenarnya berharap pada partai politiknya sendiri ya. Ini perubahan untuk partai politik itu menurut saya sangat bergantung pada partai politik itu sendiri. Tidak bisa kita bergantung pada aktor-aktor lain, pemerintah,
gerakan sosial, ormas dan seterusnya, hanya pada itu. Kayak karena mereka ini kan punya privilege ya untuk ikut pemilu. Tidak ada lembaga politik itu selain partai politik yang punya otoritas, punya power untuk mengirimkan anggota-anggotanya menjadi calon-calon pemimpin. Ormas tidak bisa, birokrasi tidak bisa, tentara apalagi, polisi apalagi, LSM apalagi. Malah LSM banyak yang ke partai sekarang. Mendekat ke Pak. Nggak kedengeran, Pak. Oke, masih banyak lagi kah pertanyaannya? Aku sebenarnya penasaran ini sih, ini kan cuman kayak aku melihat, aku kok skeptisnya nih kayak produk politik tuh buka tutup ya. Sebenarnya selanjutnya tuh aku mau nanya, kenapa dulu jadi tertutup, lesson learn apa dari tertutup yang dulu terus berubah jadi terbuka, terus kenapa sekarang wacananya naik lagi untuk tertutup? Ini kan sebenarnya diawali oleh putusan MK nomor berapa saya lupa, tapi tahun 2009 beberapa saat menjelang pemilu legislatif 2009 itu diselenggarakan. Jadi agak mendadak juga. Pak Mahfud waktu itu menjadi ketua MK, dan seingat saya Pak Mahfud itu sudah membuat artikel ya, kalau nggak salah di Harian Media Indonesia, menyampaikan di dalam artikel itu bahwa yang beliau maksud dengan sistem terbuka itu ya tidak seperti ini sebenarnya. Saya nggak tahu apakah itu apologinya Pak Mahfud, cuci tangannya Pak Mahfud atau seperti apa. Tapi waktu itu yang dijadikan dasar oleh DPR sehingga kemudian dalam undang-undang pemilu itu menggunakan sistem terbuka seperti sekarang ini. Gitu. Nah, evaluasi sistem itu penting. Ada ahli kepemiluan yang mengatakan bahwa setelah 3 kali penerapan pemilu perlu evaluasi. Nah ini kita sudah 3 kali, 2009, 2014, 2019. Nah jadi harus memang perlu dievaluasi, dan sejauh ini tidak ada lembaga yang melakukan evaluasi itu di Indonesia. Di Indonesia DPR-nya enggak. Harusnya siapa yang melakukan evaluasi? Harusnya DPR atau ya penyelenggara pemilu juga enggak gitu. Nah jadi ini selalu menjadi pertentangan ya di dalam internal DPR, karena ini kan notabene aturan main yang akan mempengaruhi mereka, nasib mereka menang kalah mereka kan dipertaruhkan di undang-undang ini yang notabene mereka yang buat gitu. Nah pembacaan saya, karena itu tidak selesai di situ, maka ada sebagian pihak yang melakukan permohonan ke MK untuk meminta sistem tertutup itu digunakan. Nah, makanya menurut saya begini ya, sebenarnya aturan main kepemiluan itu sudah harus selesai, sudah harus final ketika tahapan pemilu itu belum berjalan. Biar enak gitu. Jadi ketika tahapan pemilu berjalan itu orang kemudian bisa fokus ke kontestasi, ke program, ke macam-macam lah. Nah, tapi di Indonesia desain kelembagaan kita itu tidak seperti itu. Desain kelembagaan kita, aturan pemilu itu bisa terus direvisi ketika bahkan tahapan pun sudah berjalan. Kayak sekarang ini. Sekarang ini. Sebelumnya ada dapil, daerah pemilihan, yang itu dikabulkan oleh MK juga permohonannya. Nah, ya sudah, makanya kalau ada yang mengatakan bahwa jangan sekarang sistem pemilu tertutup itu diselenggarakan, 5 tahun lagi aja, 2029 aja. Enggak. Pertama karena desain kelembagaan kita seperti itu, artinya aturan main itu justru menjadi bagian dari kontestasi ketika tahapan pemilu. Yang kedua, statement seperti itu sudah saya dengar 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan tidak pernah dilakukan perubahan juga gitu. Jadi dan kalau dari terbuka ke tertutup itu secara teknis jauh lebih gampang, lebih sederhana ketimbang dari tertutup ke terbuka. Jadi menurut saya tidak ada alasan kuat untuk atas nama technicalities kemudian tertutup itu kita pending dulu untuk 2024, biar untuk 2029 aja yang sekarang tetap terbuka. Kalau sekarang terbuka, apa sih optimisme Anda akan perubahan di dalam pemilu kita 2024? Apa yang kemudian
yang masih tersisa harapan kita dengan pemilu 2000 kalau semuanya masih sama sistemnya, aturan mainnya dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Berarti bisa nih 2024. Aku nggak boleh menggebrak meja ini. Nggak boleh. Boleh menggebrak meja, udah tak gebrak mejanya. Enggak. Bagus ya. Dekat dengan mic tapi nggak boleh gebrak. Bagus loh kalau. Berarti mungkin 2024 ini nggak bikin tambah gonjang-ganjing. Nggak chaos, Mas. Enggak, justru malah lebih simpel. Dari sisi pesertanya simpel, dari sisi penyelenggaranya lebih simpel, dan dari sisi pemilihnya lebih simpel. Tapi kan udah ada peserta yang mulai kampanye online, nyanyi-nyanyi. Ya monggo, itu kan ya salah satu keberatan itu adalah karena terutama para petahana dan sebagian kandidat baru itu sudah berinvestasi di dapil itu. Lah kalau investasinya berupa program ya nggak apa-apa. Tapi kalau investasinya berupa uang, berupa tebar pesona individu, lah apakah kita mau disandera politik kita 5 tahun ke depan hanya dengan pilihan-pilihan itu, ancaman-ancaman seperti itu? Ya itu monggo aja, terserah itu. Itu kan urusan pribadi. Salah sendiri Anda sudah berinvestasi gitu. Apalagi investasinya dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk program. Gitu. Jadi itu yang jadi padahal begini ya, saya ingin mengklarifikasi itu 2 hal. Pertama, ini dalam kesempatan yang bagus sekali ini, nanti tolong diviralkan ini. Gimana, Mas? Pertama, sistem pemilu terbuka itu tidak mayoritas mendorong petahana terpilih kembali. Ya, jadi data anggota Dewan DPR RI ya, kita ngomong DPR RI ini, nanti DPRD provinsi, kabupaten, kota itu persentasenya tidak banyak berbeda lah, atau bahkan lebih rendah lagi. Anggota DPR RI 2014-2019 yang terpilih kembali di 2019 di 2024 itu kurang dari 50%. Oh iya. Lebih dari 50% sedikit, sekitar 52. Jadi kalau ada asumsi yang mengatakan bahwa dengan sistem ini petahana itu aman, itu enggak. Sebenarnya enggak. Karena data menunjukkan keterpilihan kembali petahana itu hanya di angka 52%. Itu menurut saya rendah. Kecuali kalau sampai 60%, 75% oke lah. Jadi saya enggak tahu alasan para pembuat kebijakan kita ini. Jangan-jangan ini bisa jadi blunder. Nanti mereka enggak terpilih lagi loh dengan sistem terbuka ini. Karena data sebelumnya menunjukkan bahwa hanya sekitar 52%. Di tingkat provinsi, kabupaten, kota jumlahnya sekitar itu, tapi ada yang lebih rendah. Di DIY, provinsi DIY, DPRD-nya itu bahkan kurang dari 50%, sekitar 48-47 kemarin saya hitung. Di Sleman itu juga seperti itu. Di kabupaten kota lah, di DIY itu nggak ada yang 60% petahana terpilih kembali. Dengan sistem yang sama loh. Dari 2014 ke 2019 kita sistemnya sama, terbuka. Itu aja tidak menjamin petahana terpilih kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem tertutup ini tadi ya, yang sudah kita diskusikan secara panjang lebar sejak berapa jam yang lalu itu. Itu kan memberikan insentif elektoral bagi partai-partai yang sudah memiliki infrastruktur yang kuat dan aktivitas program yang kuat. Di survei dari lembaga-lembaga yang kredibel itu kan menunjukkan bahwa 3 besar partai yang akan menang di pemilu 2024 itu kan PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra. Nah, logika pertanyaan itu kan sistem tertutup karena survei itu kan nggak nanya siapa yang kamu pilih kandidatnya, tapi partai apa. Nah, makanya kalau PDI Perjuangan kan sekarang pro dengan tertutup ya, dia di luar dari 8 partai lain di DPR RI yang pro terbuka. Tapi saya nggak tahu dengan Gerindra dan Golkar kenapa kok memilih terbuka. Ya, makanya ini hanya sekedar popularitas atau mereka sudah kalkulasi bahwa dengan sistem itu mereka menang. Jangan-jangan ini hanya sekedar popularitas. Kalau sekedar popularitas, harga yang harus dibayar mahal loh. Kalau tidak kalkulasi, bisa jadi situasinya akan berbeda dengan hasil-hasil survei itu.
Nah ini makanya apa sih kalau atas nama demokrasi tadi ya sudah kita Pak, nggak ada kaitannya dengan demokrasi. Apalagi kalau ada mekanisme pemilu pendahuluan tadi, partisipasi didorong dan seterusnya. Nah, jadi saya nggak tahu dengan logika apa, jangan-jangan ini hanya gimmick nanti kemudian last minute kemudian akan dari partai-partai ini akan mendukung tertutup atau seperti apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas tertutup itu sejauh ini kalau kita merefer hasil-hasil survei itu menguntungkan partai-partai yang tadi yang memang punya program, punya program, punya aktivitas, punya struktur sampai ke bawah, tidak hanya di Indonesia, di Jawa saja tapi juga di luar Jawa dan seterusnya. Oke. Menarik ya, berarti soal tertutup atau terbuka itu sebenarnya bagian dari proses demokrasi yang lebih luas, tidak hanya proses demokrasi khususnya partisipasi ketika kita melakukan pencoblosan gitu ya Mas ya. Iya, jadi kita harus membawa narasi ini ke yang lebih luas, lebih komprehensif gitu ya, sehingga tidak terjebak dalam soal terbuka tertutup. Kalau kita terjebak ke situ pasti debat kusir, nggak ada selesainya. Pasti ya, kamu pro, aku kontra, ya sudah gitu. Tapi kalau kita menempatkan ini dalam konteks yang lebih komprehensif, yang lebih luas, horizon kita bisa lebih luas, cakrawala tentang sistem politik kita bisa lebih luas, maka di situ menurut saya kita bisa lebih jernih dalam menentukan tidak hanya sekedar sistem pemilu, tapi juga sistem-sistem yang lain ya, sistem kepartaian, sistem perwakilan dan seterusnya. Jadi mau terbuka mau tertutup dua-duanya sama-sama demokratis. Ya. Tidak menimbulkan chaos ya? Tidak menimbulkan chaos. Oke, terima kasih sekali Mas Mada. Sangat menarik obrolannya. Semoga bisa viral dan viral dalam kondisi yang baik ya. Chaos ya. Ya karena begini, ini memang tadi ya memang anti mainstream lah pandangan ini. Tapi saya melihat beberapa ilmuwan juga mendukung. Jadi tidak hanya saya saja yang mendukung sistem tertutup ini. Beberapa saya lihat sudah mulai terbuka dengan sistem terbuka. Bahkan Pak Jimli di acara Kompas apa ya? Boleh nyebut nama? Boleh. Kemarin kan asal tadi ya ada pemilu pendahuluan, partisipasi dikedepankan dan seterusnya gitu. Jadi tidak berarti survei yang mengatakan bahwa masyarakat itu pro terbuka itu adalah yang terbaik. Karena sudah ada problem di praktek itu, dan problem itu sudah menjadi sebuah kewajaran, sudah menjadi sebuah yang dianggap sesuatu yang biasa. Nah, makanya mosok kita akademisi kemudian akan mengamini situasi seperti itu. Kalau akademisi kemudian atau pegiat pemilu atau siapapun lah yang masih punya concern terhadap persoalan-persoalan demokrasi kita hanya mengamini apa yang menjadi persepsi publik, ya kita kemudian tidak punya kontribusi. Meskipun kritikan ancaman enggak sih, mudah-mudahan enggak ada. Itu fitnah itu saya dituduh dapat uang dari partai apalah, dari biasa gitu. Tapi ya itu pilihan saya ya sebagai seorang yang menggeluti studi kepemiluan. Ekspertis saya, kompetensi saya mengatakan seperti itu. Jadi positioning saya seperti itu. Bahwa itu sama dengan beberapa pihak, ya monggo. Tidak berarti kemudian saya kemudian itu. Tapi kalau berbeda ya nggak apa-apa. Bukan berarti saya juga tidak ngeman. Ini banyak bahasa Jawa. Konteksnya apa ini? Ngeman tuh nggak sayang? Iya, tidak sayang dengan yang pro terbuka. Itu saya justru sayang sekali dengan yang pro terbuka itu. Tetapi rasa sayang saya tunjukkan dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Jadi itu. Aku boleh ngutip? Nggak apa-apa, boleh. Handphoneku tadi mana? Aku mau ngutip seseorang ya. Oke.
Siapa tuh? Michael Inggris. Baikuni. Mikhail Baikuni. Ya, Mikhail Baikuni ini bilang begini. A person is strongly only when he stands upon his own truth, when he speaks and acts with his deepest convictions. Ya, jadi ya itulah positioning saya, keilmuan saya, pengalaman saya, ekspertis saya. Terima kasih. Tapi tadi ya, terlepas dari terbuka tertutup, ini nggak ada kaitannya dengan demokrasi. Tetap kita perlu dorong demokratisasi kita ini Ya terus dong berjalan. Mas, tapi ini bagian besar dari proses demokratisasi gitu kan. Terbuka tertutup, nggak chaos dan demokratis gitu kan. Amin. Berarti. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mas Mada sekali lagi. Applause.